Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara karena Allah, alhamdulillah di pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati subuhnya. Subuh itu bukan untuk Allah, untuk kita juga ya. Kita masuk ke bab yang keempat dari kitab Hada'iq, judulnya Mukhalafatun Nafs. Secara harfiah, mukhalafah berarti menyelisihi, berbeda, atau kalau bahasa yang lebih kasarnya melawan. Ya, Allah. Itu disebut mukhalafah dari kata khalafa ya. Khalafa yukhalifu mukhalafah, menyelisihi. Jam segini enaknya tidur atau ngaji Pak, kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak Saudara yang melakukan Allah tahan duduk di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga ya, sepakat semua ya. Berarti punya nafsu emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua ghadab, nah yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi. Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Nggak nyambung Pak. Ya itu mau urusan lain lagi kan. Ada masalah apa yang disalahin, ya nggak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Nggak nyoblos, ya nggak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah ini udah mulai panas lagi Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nah, nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin digabungan semua kali Pak, Allahu a'lam ya. Agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu ammarah. Jadi nafsu ammarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong, suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis
mimbar suci jadi nggak suci sama dia. Kenapa? Di mimbar dia menghardik orang. Ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, seperti udah sadar nih. Kalau nggak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, begitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi, negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuf di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih ya. Ini yang paling repot tuh mengenalinya. Kalau dia bawa agama Pak, itu susah sekali mengenalinya. Karena pakai ayat. Dibilang hasad, loh kok ada ayatnya? Kok pakai dalil? Wal bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan, yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Gak keluar maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, keinginan atau obsesi yang tinggi. Wal riya, ujungnya riya. Nah ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah, suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu. Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah ya, tidaklah ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawamah. Lawamah ini mencela diri dan juga mencela orang. Kalau mencela orang berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya, berarti dia sudah naik pangkat, nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-ammarah.
Nafsul lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita, hatta nanti kalau masuk surga, itu bapak itu semua akan nyesel. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surga aja nyesel, Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok nggak lama berzikir? Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah? Kok dulu begitu semua. Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Ini coba lihat. Kita kalau satu tim kerja, terus ada masalah, kita nyalain orang apa nyalain diri? Kalau masih nyalain orang, mesti nafsul amarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri, lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang dapat inspirasi, tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia, silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan, lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia rame, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek, Pak. Diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih? Nah, kalau nggak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang nggak? Ketika sholat sunat di rumah itu sebanyak sholat sunat di masjid ya, gitu. Karena apa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dia butuhkan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan pintas dari nafs amarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhoi kehendak-kehendak Allah. Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah cebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. Dia apakah putus asa kepada Allah atau dia cepat berpulang kepada Allah? Dijebak salah, apakah dia masih menyalahkan orang atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya? Ini nafsu mutmainnah itu masih diuji, Pak. Masih diuji. Maka selevel Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin. Dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Bener, Allah buat skenario, beliau dibuang ke sumur. Itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia. Sumur di sana itu kayak telaga aja, ya.
dibuang ke sana. Terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah. Itu ujian Nabi Yusuf. Karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka dia diuji dengan wajahnya. Wah, kita berapa kali Pak diuji ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim darimu hai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Enggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega, oh alhamdulillah punya anak. Tiduran nih Pak, tiduran, molornya kelamaan, sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu, anakmu sembelih. Dia nggak percaya, wah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi, sampai 3 kali, baru kemudian dia mengiyakan dan dia mendatangkan anaknya. Karena dia tahu dirinya Nabi, mimpinya Nabi wahyu atau bukan? Ya, kalau bapak yang mimpi nggak wahyu ya, bapak mimpi nyembelih anak itu nggak boleh diamalkan itu. Itu namanya sedeng itu ya. Nabi Ibrahim itu cuma diuji, kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat. Itu sekelas Nabi Ibrahim diuji. Allah cemburu, kok di kolbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu disolawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Saya pernah cerita di beberapa tempat, atau baru satu tempat ya. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma 2, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Qanturah. Ini disebutkan dalam Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qaturah. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya Qanturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian kan di Yaman. Ada Medan, saya nggak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi Pak, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar nggak? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi, ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Maka negeri kita ada yang disebut Medan, Maidan bahasa Arabnya. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah, kan orang dulu berjalan kemana-mana. Bukan cocok logi juga. Ketika orang-orang
Brahmana menyebut pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya, itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua. Bahasa Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Itu Timur Tengah. Mana yang lebih tua, bahasa Aramaik yang dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga, Pak. Banyak dari sana. Ya. Dulu sebelum negeri kini ada negeri Melayu, ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Palawa. Tulisan Palawa, Pak. Bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi, ya, ada tulisan Hana Caraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Kontura. Itu melahirkan Bani Jawi, jika benar ungkapan ini, ya. Jadi kita beruntung juga, Pak. Tapi hidungnya pesek-pesek, ya. Ya emang begitu. Udah iklimnya kali, wallahu a'lam. Dan yang paling mengejutkan, saya udah sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita. Baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Ada di jalan apa nih? Jalan besar depan ini apa namanya? Cimatubang. Itu ada Robitoh Alawiyah. Itu Husain, Pak. Nggak mesti Syiah loh, ya. Itu kalau ada orang ngaku Habib, harus keluar suratnya dari sana bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan banyak yang tidak tertulis, karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali. Ya. Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Siti Nurbaya, itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah, Pak, di sana. Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan, apalagi Gus. Maka jangan sembarangan, Pak, ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai. Kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan ngasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya nggak punya hak, Pak. Kalau mbah saya bukan kiai. Sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, pakai gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua. Ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib ruhani. Siapa Habib ruhani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di qalbu Nabi. Nah, itu yang asli, Pak. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau Bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di qalbunya. Itu para habaib nanti bingung. Loh, hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah? Kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya. Apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak? Jadi yang antum yang masih keturunan-keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak. Harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya. Ya. Nah, kembali ke
mukhalafatun nafs, ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran, dia mulai meridhoi takdir Allah karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah bukan? Atau kehendak Wuhan? Atau kehendak konspirasi? Ya, mau konspirasi kek, mau konsispasi kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho enggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho Pak, yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat ruhani. Sedangkan sampai ke mutmainah itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin nggak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah, puasa, kurangin tidur, agak berat Pak, tapi ada jalur pintas. Zikir mungkin gak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting, weekend jangan ketinggalan ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih, serius. Ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalahin siapa-siapa. Ini ada ustadz, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena covid, dikait-kaitkan dengan, oh itu dia munafik tuh kena covid. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena covid Pak. Kalau hafiz Quran yang sudah bertahun-tahun ngajar ini gak wali, terus dia apa dong? Meninggal karena covid. Jangan berprasangka, biasa aja ya. Emang covid nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman apa munafik? Kan gak nanya dia. Covid datang aja kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya, maka masjid kita bisa ramai lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak kita sedih Pak ya, masjid sepi, udah berasa kayak kiamat aja rasanya ya. Itu kalau sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah konstan, saya ridho, ridho dengan semua kehendak Allah, Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridho, Allah selamatkan Pak. Itu kelebihannya ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan, suka menyalahkan Allah, sering ngomong Allah nggak adil. Itu ulang lagi syahadatnya Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan ya Allah tidak adil, Allah tidak adil, nah ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya, karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu ya. Allah kan adil, maha adil. Baik, kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak ada nggak kuat Pak, saya nggak kuat ngikutin ini, saya cerita aja ya. Imam Sari Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun Pak. Percaya karomah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke. Baru saya bacain Pak isinya. Kalau nggak percuma kita berceritain ya. Wa ruwiya rajulun jalisan fil hawa
diperlihatkan satu waktu ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada pak kejadiannya, cuma bukan pakai om jin, ya. Faqila lahu bima nilta hadza, wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakhara lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa, aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa. Fasakhara lil hawa, lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara, bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada ya. Dulu saya punya seorang guru. Guru saya ini tinggal di rumah mertuanya, nggak kelihatan kerja. Mertuanya marah, kesel sama dia, kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat pak. Saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah kulhu pak. Kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun jam 2 dia bangun mau buang air kecil. Rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu. Masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas ngeliat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Dikira hantu pak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat, ya. Dunia kata-kata di sana tuh, orang pinter ngomong di situ, ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfus sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah ini yang kemudian menjadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian pak. Kejadian ada sejadah naik. Tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah.
mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, gak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustaz, itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi. Nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma satu aja. Dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya, tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah Pak, tenang aja. Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah jam 3:30 ya. Jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya, itu aja tidur aja tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur. Ya. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Udah begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Nah, orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kazib. Contohnya nih, puasa terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, satu teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai satu teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas. Ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha. Maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa ya. Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario.
Ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi Allah sudah ngomong, Allah sudah sounding kepada malaikat. Hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain. Ya, nggak usah bahas, santai aja kita. Ya, kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini. Ya, kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah, kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya, kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka apa dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak, Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak butuh-butuh beliau, ya, dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridho dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Cuma kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga, lihat neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rabb, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rabb, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafsu kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak, Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat, Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsiso. Barsiso itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsiso ini, maka datanglah banyak jamaah.
udah nggak muat, kata bersuara, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis, Pak. 1, 2, 3 sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya, maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat. Terjebak maksiat nggak bersisa, terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, benar kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini, Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali aja baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kira-kira itu Bapak Surmakan Allah kajian kita. Ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum. Kan ada istilah yang tahu wali itu ada biasanya wali. Nah, terutama sekarang di digitalisasi dengan informasi ini, seorang wali sebenarnya interpretasi kewaliannya. Itu yang kedua, pendapat kita tentang public sector itu bagaimana? Ya. Ini pertanyaannya berat ini ya. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu, Pak. Jadi wali itu boleh dibagi 3 dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Kusyairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nas itu butuh seorang guru. Imam Kusyairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali gak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia gak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Kusyairi ngotot, bukan wahai Tuan Guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga, ya. Masya Allah canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara ini bukan, ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu, gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran, Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali,
Tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib dia. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kali. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini nggak punya murid, nggak ada muridnya, Pak. Ya, urusan kalbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian, ya gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan wali, gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali nggak wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang kamu waliku, jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah. Dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid, ya. Wali kelas, itu SK-nya dari kepala sekolah tuh, wali kota, ya. Wali apa lagi, Pak? Wali santri, sama ya. Wali nikah, wah asik juga tuh. Baik. Bagaimana dengan Habib Syekhon, ya? Habib Syekhon itu, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk thariqah. Berlatih, Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini bisa jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh, Pak, ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub. Nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon masuk sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir keturunannya ada gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati, ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allahyarham, sudah meninggal, Al-Kaf, ya. Benar, Al-Kaf, ya. Itu sama, masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri, ya. Itu nggak jelas tuh, Pak TK, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan, dicoret, Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya Pak dicoret-coret sama dia. Nah, itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia nggak begitu, Pak, bisa gawat, ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja, ya. Kalau
Kalau datang awal dikunci pintu, dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya yang Ustaz izin bertanya, bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud walaupun sudah berwudu berulang kali? Ya gimana nih? Tidurnya lebih awal. Betul, tidurnya lebih awal, itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawaannya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor 1 pada nomor 2 terbesar di dunia penyakit gula. Karena karbo, Pak. Jadi kalau bukan nggak makan nasi, nggak makan namanya. Coba itu dibuang deh, ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang, ya? Kan bisa buah, ya kan? Bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong itu, nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh Pak, ya. Roti karbo tuh. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin. Maksiat batin paling bahaya. Sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi Pak siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Itu berarti siangnya saya marahin anak saya, atau marahin istri saya Pak. Atau kesel sama tetangga mana gitu ya, atau kita jalan dibela orang, kita balas ngebel orang, itu ngefek semua. Bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean, dia butuh rehat, tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk tidur aja, jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup jadi kalau yang begini nih Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur. Sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam jadi tahajud. Ya, agama kita nggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih nggak bisa witir sebelum tidur, udah habis isya setelah sholat sunat langsung witir, boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis isya dia langsung witir, tapi isyanya lama Pak. Dia isya itu baca Quran 2 juz, 3 juz, kadang 5 juz. Langsung pada keok semua ya. Jadi saya nungguin gitu, udah 3 juz nggak selesai beliau. Ya, kalau kita juz Al-Fuqat ada 1 juz tuh. Juz apa lagi? Juz mangga gitu ya. Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi, tidak juga dalam Al-Quran, tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata, lagi sujud gak balik-balik Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya kan 15 tahun Pak tinggal di pesantren, belajar dan mengajar. Itu santri, kalau dia merem, sujud gak balik-balik. Sujud aja, kita udah assalamualaikum, dia masih sujud. Hakon Pak ya, kalau gak percaya kita lihat. Anak bapak jangan-jangan yang pesantren begitu juga. Atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu. Ya, pernah ngantuk pas Ramadan tuh subuh-subuh nggak balik-balik pas sujud. Ya, itu terjadi. Ya. Jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan saklek. Yang paling lucu ada seorang syekh ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammid ainaik,
Pejamlah matamu, lalu bacalah nama Allah di kalbumu. Ada hadisnya. Ini menjam mata itu bukan urusan menyerupai. Kita tahu hadis apa enggak, ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi, ya. Pak Ahmad Romli, dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dapat bermanfaat? Ya, orang sholat nggak khusyuk lebih afdol daripada nggak sholat. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada nggak zikir. Ibnu Athaillah itu berkali-kali ya, mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di qalbumu, karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimah di lisanmu jatuh ke dalam qalbumu. Kalau sudah jatuh ke qalbumu, Allah angkat derajatmu dari masuk ke qalbu, nanti Allah buat kita yaqzah, sadar hadir, dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan. Bagi Allah semuanya mudah, ya. Bagi kita yang susah karena kita mikirin pakai ini. Jalan aja Pak zikir. Cuma mesti berguru, ya. Kalau nggak berguru saya nggak jamin bener Pak. Takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya. Baca Iqra ada guru aja nggak? Tilawati, qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama ustadz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani gak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot. Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren, nggak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ente, ya. Imam Ghazali, selevel Imam Ghazali itu masih butuh mursyid Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi, untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir dia udah tahu semua. Cuma teknik ini dia nggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang sehebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya doktor nih, karena didaulat di kampus jadi doktor, diresmikan. Tapi sampai sekarang secuil kuku Ghazali pun saya belum Pak. Potong nih rambut Ghazali belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu, ya. Tapi hari ini orang banyak su'ul adab kepada beliau cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam Ihya, itu Imam Ghazali dikacengin. Ya, berani Pak, anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib, ya. LC langsung ceramah, MA, doktor mending. Itu berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia nggak ngaca dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngatai Imam Ghazali. Dia sendiri nggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1 itu meneliti kitab Imam Ghazali itu. Ternyata nggak seperti yang diceritakan orang. Pas dia teliti, nggak nyampe 100 hadis palsunya, nggak nyampe 50 bahkan. Ada sumbernya semua. Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau nggak ketemu riwayat itu, ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki, tapi belakangan kan enggak, ya. Jadi tetap zikir lisan meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insyaallah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubrom? Mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allaq, masih digantung oleh Allah, kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang unlimited, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada satu lagi Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah
tidak ada yang boleh mensetirnya. Allah itu bebas. Nah, maka dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka. Ibnu Daqiq al-Id menemukan apa sebabnya, urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini, yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita? Semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.